Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014. Nggak tahu Pak Jokowi nongol. 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Mhm. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Jadi kalau sampai ini, karena saya jujur ya, saya bukan orang yang suka membenci sama orang, nggak ada mas saya. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan, kalau ada akhlak etika yang tidak baik, itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Mhm. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di Ya. belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh, Kemarin itu menangnya Prabowo 70% bos. Oleh padahal PDIP mereka. PDIP itu. Supir saya itu ada di rumah ini ada dua. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya ya milih Prabowo Pak. Karena Oh. apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semua. Karena saya pikir, mohon maaf sekali lagi saya, Bu Mega itu tidak sekuat Prabowo dan Jokowi membangun visi misi Indonesia. Oh. Yang pasti itu kalau saya, menurut saya Mas Budi, itu adalah tujuan jangka pendek saja. Karena Apa itu? begitu, ya Hasto jadi tersangka kan ribut sini. Hmm. Ada video yang diumpetin di Rusia lah, Hmm. sama Koni. Videonya mana? Mana videonya? Dokumennya mana? Tunjukin saja. Nah iya, dokumennya mana? Jadi jangan gertak sambal mengada-ngada seolah-olah mau bargaining position kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, salam sejahtera buat Anda semua. Dan saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, Indonesia yang sekarang tengah dijangkiti suasana demokrasi. Tapi kayaknya suasana demokrasinya sangat liberal ya. Siapapun boleh bicara, siapapun boleh menuduh, siapapun boleh beropini, tak ada larangan. Itulah kehebatan Indonesia saat ini. Dan dalam konteks politik, kita memang jangan sampai kehilangan kontekstual ketika kita beropini. Dan karena itu, untuk membuat suasana ini menjadi sedikit lebih fokus, saya sudah tersambung ya dengan seorang senior penggiat di media sosial yang banyak sekali membuat narasi-narasi yang membalancing ya kebebasan berdemokrasi sehingga DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian itu Iya, sering diluruskan oleh beliau. Saya sudah tersambung dengan Pak Iyas Subiakto di Sidoarjo ya, Pak Iyas. iya, Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa ya. Timur. Selamat datang di Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, Pak Iyas. Ya, terima kasih Mas Budi Iya. sudah diundang kita ngobrol Ya, santai. ini pikiran-pikiran Pak Iyas sebagai seorang senior yang banyak memberikan kemanfaatan buat demokrasi yang lurus ya, bukan demokrasi yang liberal ya kan, berhak menuduh dan menghujat siapapun. Nah, Iya, sekarang ada sebuah diskursus yang hampir 6 bulan terakhir ini, Pak Iyas, itu nggak pernah berhenti. Mungkin ini bagian dari residu Pilpres ya. iya, Tentu iya, saja bagaimana reaksi dari PDIP, khususnya Ketum Megawati dan Sekjennya Hasto Kristianto yang nggak henti-hentinya kemudian selalu memframing bahwa suasana demokrasi yang berjalan sekarang ini ya tidak sehat karena di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini ya ditunggangi oleh orang yang mengkhianati demokrasi, mengkhianati konstitusi.
Apalagi kalau bukan Pak Jokowi, kan begitu ceritanya. Nah, Ya, ya, ada tesis yang mereka kembangkan di grassroots ya kan, lewat jaringan-jaringan WAG yang mereka bangun ya, ya. bahwa target dari mereka menjelang Kongres nanti adalah bagaimana memisahkan atau menjauhkan ya kan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, logika ini kan untuk sebagian orang sangat ditunggu kebenarannya, tapi untuk sebagian orang ini sudah benar. Nah, menurut Pak Iyas, kalau kita membaca dari judul tesisnya tadi, mungkinkah, kalau pertanyaan saya mungkinkah, ya Iya. kan, eh, Megawati mampu menjauhi Pak Prabowo dari Pak Jokowi? Gimana Nah, kira-kira penjelasan kepada publik, Pak Iyas? begini Mas Budi, sebelumnya saya sampaikan juga ya bahwa saya ini kan bukan pengamat, bukan Betul, ya, intelektual, ya. bukan bukan apa akademisi lah. Karena tertolong oleh banyaknya medsos inilah, maka kita bisa ngomong kan. Iya, betul. Alhamdulillah juga lah zaman seperti ini, gitu. Nah, dari tema itu sebenarnya saya pikir itu kebalik, Mas. Iya, Kalau menurut saya. terbalik ya. Jangan kebalik. Jadi kalau saya pertanyaannya adalah, bisakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi dipecah oleh Megawati kan gitu? Oh, Karena bola-bolanya ini ada di Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bukan di Bu Megawati. Kita bukan mengatakan Bu Megawati sudah selesai, mm-mm. tapi dalam proses kemarin sebelum Pilpres terus pasca Pilpres, ini kan keributan-keributan di ranah politik sosial ini kan luar biasa. Ya, Makanya saya selalu membalancing itu supaya kita tidak terlalu masuk di pusaran-pusaran yang tidak baik itulah gitu. mm-mm. Karena apapun yang kita sampaikan ini kan ditonton anak-anak muda, anak-anak kita yang punya kans untuk memimpin bangsa ini ke depan gitu kan. Ya. Orang-orang tua seperti saya ini kan sudah bawa kemenyan semua gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang harus disadari. Jadi kembali lagi kepada tematik itu bahwa kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai bisa dipecah Megawati, sia-sia perjuangan itu. Mm. Ya, 10 tahun jadi 2 kali menjadi rival di Pilpres. Kemudian Pak Prabowo menjadi tim di kabinetnya Pak Jokowi. Itu kalau nggak ada kejembaran hati dari Pak Prabowo, itu kan menggegerkan dunia konon gitu kan. Mm. Seorang rival di Pilpres bisa jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Menteri strategis pula ya kan? Strategis pula, duitnya banyak pula di situ gitu. Ya. Ya, itu sebuah perenungan panjang kalau Mm. dia tidak sebagai seorang kesatria. Jadi saya katakan bahwa dua orang ini kesatria Indonesia yang merepondasi, saya ulangi, merepondasi untuk Indonesia ke depan. Mm. Jadi kalau kita katakan ada nanti 2035 menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas, sekarang sudah kelihatan Mas Budi. Mm. Iya kan? Nah, di sisi Pak Jokowi, bayangin bekas rival diangkat jadi Menhan. Mm. Kok nggak takut jadi kudeta gitu kan? Iya kan? Punya angkatan, punya prajurit, punya duit 56 triliun. Gitu. Itu kalau nggak seorang yang punya keyakinan dan keikhlasan tinggi, itu tidak akan mungkin terjadi. Bu Mega kalah saja mutung, gitu kan? Dengan Pak SBY nggak omongan. Sekarang 20 nambah tahun. lagi. Nah, 20 tahun. Bahkan upacara bendera bekas presiden yang dia sendiri ngakui, tapi Mm. nggak pernah datang ke istana untuk acara 17 Agustus. Mm. Apakah itu contoh yang baik? Gitu kan? Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Saya selalu mengatakan itu, ya itu fakta gitu. Nggak usah mengada-ngada. Pak Iyas, Saya katakan, jalannya tersedia nggak Pak Iyas untuk Bu Mega ini bisa memisahkan atau memecah antara dua kesatria yang istilahnya Pak Iyas tadi? saya pikir sulit menurut saya. Mhm. Tapi tidak tahu karena ini politik dan apapun bisa terjadi besok lusa ya. Mhm. Tapi dengan gesturnya Pak Prabowo yang selalu mengatakan bahwa bahkan dia mau mencalonkan jadi presiden di 2024 aja atas restu Pak Jokowi.
Atas restu. Berapa atas restu Pak Jokowi, itu catatan loh maksudnya. Jadi dia meminta restu pada Pak Jokowi. Itu juga disampaikan oleh kemanakannya kan, Saraswati Ya. kan. Di meja makan keluarga Pak Prabowo bicara itu. Berarti kan itu dari hatinya dia. Betul. Belum lagi proses Gibran menjadi wapres. Kan kita sama-sama tahu, Mas. Itu bukan proses yang bisa simsalabim kan. Ditawarkan dulu ke PDI konon, nggak diterima di sana sini. Bagaimana Pak Prabowo, Pak Jokowi berusaha dari awal agar Ganjar bisa disandingkan. Tapi kan nggak mau karena waktu itu elektabilitasnya tinggi kan gitu kan. Ya, ini saya pikir ada catatan yang ada benang merahnya juga dengan apa? Dengan batu tulis. Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014. Nggak tahu Pak Jokowi nongol. 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Sebenarnya Pak Iyas, kenapa harus ada diksi memecah hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Seolah-olah Pak Jokowi ini adalah sebuah entitas politik yang punya kelembagaan formil gitu lah. Apakah partai misalnya, ya kan? Padahal kan Pak Jokowi hanya seperti kita lah Pak Iyas, sebagai rakyat Iya, biasa kan iya. sekarang. Sementara kan Pak Prabowo itu adalah seorang presiden, ketua umum partai, ya kan? Apakah sepadan istilah memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Seolah-olah ingin memecah juga misalnya eh, Pak Jokowi dengan Pak SBY, ya kan gitu loh. Nah, kenapa Iya. diksi ini yang dibangun? Berarti di mata PDIP atau Bu Mega, berarti Pak Jokowi itu adalah walaupun sudah mantan presiden, masih punya power yang sangat besar secara politik. Mungkin pemahaman PDIP seperti itu melihat Pak Jokowi. Saya pikir memang itu. Jadi di dalam komunikasi narasi selalu dikecilkan sebagai pengkhianat, sebagai apapun dia lah. Sekarang ini kan legasinya yang baik-baik itu mau dihapus sama mereka kan gitu. Hmm. Ini karena memang beban ketakutannya itu berat sekali. Karena Pak Jokowi itu sosok besar kan. Walaupun dia kan orangnya nggak kemaruk. Kalau mau kemaruk, mohon maaf saya. Dari kemarin-kemarin udah buat partai, udah punya partai dia kan. Tapi kan dia tidak dilakukan karena dia mau menunjukkan mengurus negara ini bukan soal kekuasaan. Ini soal keberlanjutan. Ya. Jadi makanya dari awal Mas Budi saya katakan cawe-cawe itu harus dilakukan. Oh, harus justru. Harus dilakukan. Karena sekarang Pak Prabowo harus mengelus siapa gantinya supaya dia tahu ini program yang baik di tangan dia nanti bisa dilanjutkan ke tangan orang yang satu visi, satu pemikiran. Kalau tidak, kita dari kemarin-kemarin itu asik cut off saja kan. Ya. Programnya ini dijelek-jelekkan. Wong IKN aja disemburkan seperti itu. Saya baru saja berangkat kawan saya dari rumah ke Bandara Juanda. Dia dari IKN. Itu orang-orang Kaltim. Di sana sekarang. Ya pembangunan itu begitu masifnya. Gitu. Nah, ini kembali lagi kepada sosok Pak Jokowi. Ini ditakutkan oleh PDIP. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana rasanya mendapat angka 16% itu. Ya kan? Jadi ditutupin dengan kalimat kecurangan, nuntut MK, PT UN. Itu kan sebenarnya Jadi sebenarnya itu ekspresi ketakutan ya, Pak Iyas? ketakutan. Apalagi di bawah sekarang ada Gibran, bos. Ya kan? Ini anak muda yang saya katakan sebagai trigger agar anak-anak muda yang lain punya kesempatan. Apalagi sekarang sudah batas limit 20% partai yang bisa menyalonkan presiden kan sudah dibubarin sama MK kan.
Ya siapa saja punya kesempatan sekarang. Jadi Mas Budi jangan heran 2029 ada 10 calon presiden kali nanti kan. Iya, iya, iya. Iya Karena kan? tidak ada lagi presidensial threshold ya kan? Iya, salah satu menteri mungkin nanti jenengan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Pak Iyas, Nah, kalau nah, kemudian eh, tesis awal tadi kita yang kita bicarakan, nah. mungkinkah atau dapatkah ya kan, dapatkah Mega memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini? Berarti Pak Iyas mengatakan itu impossible. Impossible buat saya. Hmm. Tapi kan ini bisa bisa ini kan pendapat saya Mas Iya, iya, Budi ya. iya. Dari pandangan saya yang sangat dangkal lah gitu. Saya nggak tahu percaturan politik seperti apa. Ini tadi Oke. saya sepintas lihat Bu Irma dengan Faisal Asegaf bicara soal pemotongan budget dan sebagainya. Ini orang-orang ini kadang-kadang nanti dibilang nggak sekolah marah dia gitu kan. Urusan negara ini kan bukan soal itu. Makanya kemarin ribut pagar bambu segala macam. Wong SHM ya udah tahun 82 diributin sekarang gitu kan. Kalau salah dibetuli, nggak usah lagi terulang kan itu kan. Karena urusan negara ini, loh Mas Budi kan kita sama-sama tahu, baru 2 hari ada pengumuman. Indonesia nih PDB-nya nomor 8 besar dunia dari 198 negara di dunia. Kita nomor 8. Kita nomor 8 di atas Prancis dan Inggris. Mhm. Lah kan ini yang harus dijaga. Bukan Oke. soal Prabowo harus dipecah sama dari Jokowi. Jokowi ditakuti nanti Gibran jadi presiden. Bukan itu masalahnya. Hmm. Indonesia ini kan negara besar kita ini. Hmm. Cuma ketinggalan karena salah urus saja sebenarnya kan begitu. Hmm. Yang Nah, terjadi yang sekarang itu kan gitu. berarti Pak Iyas masih melihat tadi kan jawabannya impossible, tapi yang namanya politik apapun bisa terjadi. Begitu ya, Pak. Nah, Iya, iya. kira-kira kalau kita bicara yang kalau itu memang bisa terjadi, tentu ada risiko politik yang akan diterima oleh Pak Prabowo. Menurut Pak Iyas, kalau misalnya argumen atau materi-materi negosiasi yang diajukan oleh Bu Mega memang diterima oleh Pak Prabowo, argumen-argumennya masuk akal buat Pak Prabowo sehingga kemudian menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Risiko politik apa yang akan diterima Pak Prabowo kalau itu terjadi di dalam pemerintahan, Pak Yas? Iya, yang sudah pasti Kecilkah, sedangkah, atau sangat kritikal justru yang terjadi nanti? Saya pikir bisa kritikal karena dukungan masyarakat banyak 58,58% dari itu sebagian besar adalah pendukung Jokowi kan. Hmm. Karena ada Gibran dan Jokowi lah itu tidak bisa dikesampingkan Mas Budi. Jadi kalau sampai ini karena saya jujur ya, saya bukan orang yang suka membenci sama orang nggak ada Mas. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan kalau ada akhlak etika yang tidak baik itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Hmm. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di Ya. belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh, Kemarin itu menangnya Prabowo 70% bos. padahal PDIP mereka. PDIP itu. Supir saya itu ada di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya ya milih Prabowo Pak. Karena Oh. apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semuanya. Iya, iya. Nah, jadi tadi pertanyaan yang kritikal tentang Pak Prabowo ya bisa bisa akan jelek kepada Pak Prabowo menurut saya. Karena apa? Dari segi perjalanan perpolitikannya dijanjikan dikhianati oleh Bu Megawati. Dibantu Pak Jokowi, bantu kan untuk dia disokong menjadi presiden walaupun ya yang jadikan ya Gusti Allah juga lah gitu ya. Betul. Tapi kan ini sebuah usaha, effort yang sudah dituangkan Pak Jokowi, pemikiran, langkah, omongan kepada Pak Prabowo ini. Kalau urusan dengan Gibran, saya pikir Pak Jokowi itu bukan orang kemaruk itu. Dia anak yang mau jadi presiden sama enggak itu urusan lain sama dia. Yang dia urusin ini negara ini, Mas.
Kan dia satu-satunya presiden yang 10 kali ke Papua kan. Betul. Ya. Nah itu kan dari situ sudah kelihatan. Jadi resikonya kalau sampai Pak Prabowo salah hitung, ini ya tidak baik menurut saya. Tapi ya itu tadi kalkulasi politiknya kan saya tidak memahami begitu dalam. Gitu. Apakah Itu menurut saya. misalnya bentuk kritikal itu kan sejumlah atas lebih dari separuh menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih itu kan masih menteri-menterinya Pak Jokowi ya kan? Apakah mungkin salah satu konsekuensinya nanti bisa saja kabinet ini kemudian menjadi goyang gitu ya, loyalitasnya mungkin menarik diri dari koalisi dan seterusnya. Apa sejauh itu Pak Iyas melihat dampak negatifnya ketika Bu Mega lebih memilih ke Pak Prabowo lebih memilih ke Bu Mega maksudnya? Saya pikir tidak sampai ke sana karena bapak-bapak orang-orang yang pintar-pintar di partai di koalisi itu kan orang-orang yang cerdas ya. Jadi saya pikir pengorbanan untuk sampai ke sana itu kan menghancurkan Indonesia sendiri. Hmm. Eh, itu saya pikir nggak sampai ke sana lah. Tapi kalau soal menteri kan memang ya dibilang itu sekarang ada orangnya Pak Prabowo, Pak Jokowi lah, ini orangnya Mulyono lah dan sebagainya. Saya melihatnya seperti Bu Sri Mulyani, siapa lagi, Pak Basuki ditaruh di GAN. Itu orang-orang yang capable untuk memegang bidangnya kan. Hmm. Jadi itu yang dipertahankan Pak Prabowo untuk berkelanjutan ke depan supaya tidak apa ya. Kalau ada cut off kan nanti mulai dari nol lagi. Kalau tiba-tiba sekarang ada yang error-error ya itu sudah manusiawi lah Mas Budi kan. Yang baru-baru aja kan juga kayak gitu. Mungkin tidak siap mental, masih muda-muda, dijadiin menteri loncat sana loncat sini. Ya udahlah nanti Pak Prabowo yang review itu gitu nanti kan ada waktu resapel dan sebagainya. Tapi kalau sampai Bu Mega umpamanya sepakat gabung menjadi koalisi kayak atau apalah namanya. Itu selama dia punya niat baik Hmm. dan membuat koalisi ini makin bisa bekerja dengan bagus tanpa gangguan ya, saya pikir pasar juga akan menerima kok itu. Hmm. Koalisi rekonsiliasi ini kan harusnya dilakukan kan menurut saya. Tapi jangan jangan menang-menangan gitu. Kan nggak bagus. Ya. Berkoalisi menang-menangan, Hmm. rekonsiliasi menang-menangan. Namanya aja reconcile kan. Ya harus sama-sama mengisi kan gitu kan. Ya, itu sebenarnya sangat ideal, Pak Iyas, kalau Ideal, halnya ideal. Bu Mega bergabung dengan Koalisi Merah Putih ini tanpa syarat lah ya. Iya, Artinya, oke, bergabung, saya akan akan menerima, tapi tanpa harus A, harus B, harus C, yang kemudian itu merugikan pihak-pihak yang selama ini juga ada di dalam koalisi Pak Prabowo kan begitu, Pak Iyas. iya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh ya, sekarang ini kan dia tetap mendukung koalisi Merah Putih ya, tapi dia tidak ada di kabinet umpamanya gitu. Hmm. Kemarin minggu lalu kan saya ngobrol dengan De Irma Caniago ya, Hmm. ngobrol tentang, tapi ngobrol lain lah tentang pajak, tentang macam-macam. Saya tinggalin catatan sama beliau. Nah, ini saya pikir statement itu saja itu sudah bisa mendinginkan suasana. Jadi nggak kesannya itu mencari-cari kesalahan gitu. Hmm. Kalau sekarang yang kita lihat dari kawan-kawan di PDIP ini, oh, mohon maaf lah saya ya, itu ada di Sitorus lah, segala macam itu. Itu kan sebenarnya penyerangannya itu kadang-kadang sudah kadang-kadang itu cuma hoax atau itu dibuat-buat, itu tidak baik dan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Hmm. Jadi hasil yang mereka terima sekarang itu adalah itu tabur tuai, Mas Budi. Iya, iya, iya. Tabur tuai itu. Jadi kita ini kan sudah dikasih tahu ya orang-orang ulama lah atau orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita. Jangan menyimpan sakit hati, jangan menyimpan dendam, jangan membawa marah dalam tidurmu. Mati sel otakmu itu, iya kan? Iya. Iya kan? Emosi itu kalau dibawa tidur itu mematikan sel yang tumbuh malam hari kan, Mas Budi. Iya, iya. Apa kita mau matikan sel kebangsaan kita sekarang untuk ego itu? Ini kan marah terus ini. Ini bisa mematikan sel kebangsaan.
karena hasutan semuanya salah pemerintah ini. Itu kan tidak benar sebenarnya. Makan gizi, makan bergizi gratis. Kan Bu Mega juga waktu nyampaikan, mana cukup 10.000 ya. Kalau ukurannya menteng ya nggak cukup. Iya. Tapi kalau ukurannya Probolinggo ya lebih-lebih. Oh, nasi pecel 4.000 di sini. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah itu kan harusnya proporsional gitu. Iya. Kemarin saya juga ngobrol kawan dari Papua, telepon saya. Kalau Papua memang nggak cukup, karena memang semuanya kan mahal Mas Budi. Ya. Itu harus dimintain budget tambahan gitu. Hmm. Tapi di sana ya ikan tinggal nangkap. Tapi kalau telur lebih mahal sama beras lebih mahal. Jadi proporsional gitu kan. Jangan asal jeplak aja gitu kan dilempar ke ranah sosial. Jadi Nah, image-nya tidak bagus. Pak Iya, sebenarnya motif atau tujuan dari Bu Mega ingin bertemu Pak Prabowo ini apakah murni untuk kepentingan kebangsaan, ya kan? Kepentingan kita ingin menjadi negara maju di 2045, ya kan? Indonesia emas, atau sebenarnya tujuan jangka pendek? Dalam arti Iya, begini, kan sekarang Hasto ini kan sedang dalam kasus tersangkut di KPK, ya kan? iya, Dugaan iya, suap dan merintangi penyidikan, bahkan sudah masuk ke iya. pengadilan. Ah, Kemudian ada rumors bahwa negosiasi yang diharapkan dari pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo adalah di pra peradilan menang, kan begitu. iya, Seolah-olah Presiden bisa atau Pak Prabowo itu bisa mengintervensi pengadilan. Apakah iya. itu tujuan sebenarnya dari pertemuan ini menurut Pak Iyas? Saya melihatnya tujuan jangka panjangnya saya nggak jelas. Mm, Karena saya pikir, mohon maaf sekali lagi saya, Bu Mega itu tidak sekuat Prabowo dan Jokowi membangun visi misi Indonesia. oh, Yang pasti itu kalau menurut saya Mas Budi, itu adalah tujuan jangka pendek saja. Karena apa itu? begitu, ya Hasto jadi tersangka kan ribut sini. Hmm. Ada video yang diumpetin di Rusia lah, Hmm. sama Koni. Videonya mana? Mana videonya? Dokumennya mana? Tunjukin saja. Nah iya, dokumennya mana? Jadi jangan gertak sambal mengada-ngada seolah-olah mau bargaining position kan gitu. Ya. Nah, ini yang dibaca orang di pasar ini, Hmm. dibaca orang sampai ke level sholat Jumat ini. Iya, Mas Budi benar, karena kita Maksudnya habis sholat gimana Pak Jumat. ya sampai ke sholat Jumat segala? Karena semua bapak-bapak itu di lingkungan saya ini ada pensiunan jenderal lah, ada macam-macam. Jadi Aha. politik ini mereka ikutin. Saya cuma Oh, ngasih tahu soal mereka, yang baik diambil, yang buruk jangan ditelan. iya, iya. Jadi inilah politik saya bilang ya, usahanya mereka seperti itu. Nah kalau ada apa-apa yang perlu disampaikan kepada KPK, sampaikan saja. Saya Hmm. bilang kan kemarin, kita menunggu ini kalau ada video itu. Entah video apa kan kita nggak tahu. Ya. Nah terus statementnya Mbak Puan kan bagus itu. Ya kalau kasus hukum dihadapi katanya kan. Mhm. Artinya Hasto harus gentle dong. Kalau ada apa-apa ya dia harus hadapi itu. Iya kan? Jadi lebih ke tujuan jangka pendek sebenarnya. Iya Artinya jangka pendek Mega kalau ini. menurut saya mau melepas isu itu karena kalau Hmm. kita lihat sejarahnya Harus Masiku itu catatannya kan panjang. Yang tanda tangan pertama Hasto sama Bambang Pacul, Hmm. yang kedua Hasto sama Yasona, Hmm. yang ketiga Hasto sama Bu Mega. Nah Hmm. kalau itu menjadi kasus itu kan semuanya kena itu. Itu sudah dibeberin di medsos di mana-mana itu. Nah, ini kan harus mereka sadari bahwa itu tidak bisa disembunyikan. Rekam jejak kita sekarang ini, Mas Budi, ya cuma mandi telanjang aja kita yang nggak diintip orang gitu kan. Yang lain-lain apa? Jadi saya pikir ya kalau buat saya kesimpulannya ya untuk jangka pendek itu supaya Ah, lepas kan gitu. kalau hanya untuk tujuan jangka pendek seperti itu, semua semua orang yang rasional ya, saya pikir yang objektif ya, pasti Ya, nggak akan setuju Pak Prabowo kemudian mau menerima pertemuan dengan Bu Mega. Karena kan pertama itu kan berarti mendorong presiden untuk menabrak hukum kan begitu demi iya, kepentingan politik. Walaupun dalam politik nggak ada yang nggak bisa kan begitu Pak Iyas.
Itu iya, tapi saya pikir gini, Pak Prabowo pasti lebih wise. Persoalan ketemu satu hal, tapi di bargaining masalah hukum mungkin Pak Prabowo tidak mau. Oh, Saya kok punya keyakinan itu. Kalau reconcile-nya masalah pertemuan untuk mengadepkan perpolitikan, itu satu hal, Mas. ya, sepakat Tapi kita. kalau itu kita harus sepakat. Ya, ya. Tapi kalau dia menyerempet dengan dihentikannya perkara, itu Mm-mm. pasti semua orang tidak setuju. Hmm. Pak Prabowo jangan sampai ketarik ke sana, bahaya itu. Karena Mm-mm. semuanya tidak boleh diintervensi, walaupun dalam kenyataannya hukum kita ini apa yang nggak diintervensi kan gitu. Mm-mm. Iya kan? Ya. Jadi saya pikir itu. Nah, kalau kemudian tujuannya jangka pendek dan kita semuanya mendukung Pak Presiden ya, dalam arti mendukung untuk tidak ada rekonsiliasi is important, sangat penting ya kan, Mm-mm. supaya negara kita menjadi lebih kuat. Kalau Mm-mm. tadi Pak Yas mengatakan secara PDB kita urutan Mm. ke-8 dari 198 negara, ini ke potensi besar. Kalau Oh, Bu Mega iya, mau menerima bergabung, kemudian mau juga bertemu dengan Pak Jokowi dalam satu meja, bertemu dengan Pak SBY dalam satu meja, ini kan luar biasa, Pak Iyas. Tetapi manakala itu kemudian hanya semacam ada udang di balik bakwan, kan orang suka bilang begitu, bukan ada udang di balik batu. Kalau targetnya hanya supaya ingin mempetieskan kasusnya Hasto, tentu ini sangat berbahaya dalam penegakan hukum kita, Pak Yas. iya. Jadi saya pikir gini Mas Budi, kalau mau duduk satu meja, Mm-mm. itu ada Pak SBY, Pak Prabowo, ya sekarang mereka lah yang masih ada kan masih hidup ya. Iya. Itu urusan hukum harus dikesampingkan dulu. Hmm. Nggak boleh dijadi hidangan di atas meja itu gitu. Ya. Jangan di situ kumpul satu meja bundar terus hidangannya masalahnya Hasto gitu. Nggak boleh. Jadi hidangannya itu harusnya hidangan jangka panjang. Bagaimana hilirisasi, bagaimana PDB kita yang sudah hampir 5.000 dolar ini, bagaimana menjaganya, bagaimana kita menang di WTO, bagaimana sawitnya ke depan ini menjadi sebuah komoditas yang bisa membuat bargaining dengan negara-negara lain. Bagaimana rencana Pak Prabowo membuat pelabuhan di Batam untuk mengimbangi Singapura. Itu yang harus dibicarakan. Hasto itu kan bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang kebetulan jadi sekjen PDIP. Iya, iya. Lah masa negara gini besar ditutupi apa kepentingannya oleh kepentingan Hasto. Kebalik-balik kita ini. Iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Iya. Nah, kalau kita lihat hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi, ya kan, sebenarnya kan yang membuat suasana politik kita saat ini terus panas, kan hanya karena residu politik kekalahan PDIP ketika ditinggalkan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lebih memilih ke Pak Prabowo. Eh, Eh, apa sih sebenarnya menurut Pak Iyas kesalahan-kesalahan yang substansial atau struktural yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Bu Ketum ini, Bu Mega ini, sehingga sakit hatinya sampai mendalam seperti saat ini, Pak Iyas? jangan dibalik lagi, Mas Budi. Sama Pertanyaannya, balik ya. ya, pertanyaannya itu apa yang dilakukan Megawati kepada Jokowi? Jokowi itu kan menang eh, pemilihan wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Iya kan? Megawati nyalon jadi presiden 3 kali, nggak ada yang milih. Nah, karena sifat dasarnya Bu Mega, sekali lagi saya mohon maaf, selalu meminta dia itu keputusannya itu harus dihormati. Ya kan? Padahal Pak Jokowi itu seorang yang saya pikir punya darah negarawan yang luar biasa. Sehingga yang dipikirkan itu ya negara sama dia. Ya kan? Soal kesalahan di sana sini, kekurangan manusiawi lah saya pikir. Nah, itu yang membuat mereka itu tidak suka kepada Jokowi karena apa? Target mereka untuk terus melanggengkan pemerintahan di tangan PDIP ini kan jadi gagal. Ya kan? Padahal ya karena Jokowi 2 periode terakhir karena Jokowi kan gitu. Buktinya loh ditinggal Jokowi tinggal 16%. Ya kan? Kalau Jadi tuduhan yang masuk akal itu menurut saya Pak Iyas,
Ah, tuduhan yang masuk yang bisa diterima sebagai kesalahan Pak Jokowi adalah tidak taat pada garis kebijakan partai. Partai waktu itu, PDIP waktu itu memutuskan seluruh kader mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, kan begitu. Pak eh. Jokowi mestinya sebagai kader PDIP juga tegak lurus seperti itu. Nah, itu yang dianggap kesalahan yang tidak bisa termaafkan. Menurut Pak Yas, sepakat nggak sih hukumannya sampai seperti ini sekarang, sampai dipecat, difitnah sedemikian rupa, di grounded, ya kan, dijelek-jelekin gitu loh. Apa-apa ya seperti itu sikap sebagai seorang politik. Tidak, saya sangat tidak setuju karena ini bicaranya ranah presiden ya. Ya. Konteksnya itu tidak bisa dikecilkan urusan PDIP. Karena Hmm, kebijakan Pak Jokowi, sikap Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia. Kan oke. presiden ini bukan ketua RT, Bos. Pak Prabowo itu sudah dielus sejak 2019. Ini orang kan berpendidikan baik. Dulu punya catatan-catatan, saya aja pernah menyerang Pak Prabowo 10 tahun gitu kan. Tapi setelah kita sadar, kalau dalam kerangka yang dia bangun itu ada kebaikan dan punya kapasitas, ya Mhm. memang ini porsinya dia gitu. Sekarang saya bukan mengecilkan Ganjar. Lu bisa ngebayangin nggak kalau Ganjar jadi presiden sekarang? Hmm. Kalau dia jadi sebagai petugas partai. Kan isunya Roma Hurmuji pernah bicara soal Pak Jokowi di Bali sudah dikuyok-kuyok karena menterinya kurang banyak dan sebagainya. Itu kan sudah rahasia umum, Mas Budi. Ya. Kan minta jatah kan Bu Mega waktu 2019 kan nggak moh kata gitu kan, Moh. nggak moh moh masa pemenang kok ya kan gitu kan, itu Iya, gayanya iya, dia iya. kan. Apa urusan negara ini cuma cuma Hmm. boleh PDIP saja yang ngurus, ya kan? Kalau dia memberi sanksi kepada Pak Jokowi dalam koridor kepartaian sampai dipecat pun itu haknya mereka, nggak ada masalah. Betul. Tapi Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia. Hmm. Jadi sekarang buktinya udah sekarang ini. Saya kan harusnya kemarin ke sana ke Solo tuh. Mas saya lihat padat banget rumahnya tiap pagi. Saya tanya kawan-kawan di Solo, Pak Bianco kemarin jam 4 baru bisa. Jam 4 pagi gitu ya, kalau mau ngantri gitu. Hmm. Nah itu kan menunjukkan bahwa begitu luar biasanya rakyat ini kepada Jokowi. Gitu ya. Itu kan fakta itu. Jadi Nggak bisa. Pak Iyas Subiakto ini melihat konteksnya pada saat itu, ketika Pak Jokowi sebagai kader PDIP lebih mendukung Pak Prabowo, konteksnya Jokowi pada saat itu berpikir sebagai seorang presiden, sebagai negarawan yang memikir keberlanjutan dari siapa yang melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Seperti itu ya konteksnya, bukan sebagai konteks sebagai apa bagian dari PDIP. Oh iya, karena Oh. kalau Mas Budi sebagai, makanya saya bilang tadi, kalau saya bilang sama Mas Hasto, kalau masih di dalam lingkup PDIP sebagai ketua umum atau sebagai DPD atau apapun, itu dia tunduk kepada DART. Ya. Tapi begitu dia dipilih sebagai presiden, dia dilindungi oleh undang-undang. Mhm. Kan dia punyanya rakyat Indonesia, bukan punyanya Oh, orang PDIP. benar-benar. Justru PDIP yang diuntungkan oleh Jokowi terpilih sebagai presiden, kan begitu. Mhm. Jangan dibalik dulu Pak Jokowi itu jadi presiden karena PDIP. Itu kan ya itu kendaraan politik memang harus dipakai kan gitu kan. Ya. Tapi dia jadinya menjadi presiden itu sosoknya Jokowi. Buktinya naik elektabilitasnya PDIP, pendapatan kursi di DPR. Itu kan juga perannya Jokowi besar di situ kan gitu. Itu menurut saya. Jadi tidak bisa cuma gara-gara tidak patuh dengan urusan partai, terus Jokowi dianggap pengkhianat, pelanggar konstitusi, segala macam lah gitu. Nggak bisa, karena Jokowi itu punyanya rakyat Indonesia. Kan menurut saya begitu, Mas Sudi. Harusnya kalau memang seperti logikanya Pak Yas ini, logikanya adalah ketika situasinya seperti itu, tahun 2023 kemarin itu, oh ternyata Pak Jokowi, kader kita lebih mendukung Pak Prabowo. Oke, kalau gitu kita kita menerima alasan Pak Jokowi. Ya, mesti seperti itu ya, karena beliau Oh, sebagai presiden, bukan sebagai kader. Konteksnya seperti itu ya Pak Yas.
Itu satu. Yang kedua, Mm-mm. Pak Jokowi pasti punya alasan yang sudah dikasihkan informasi kepada Bu Mega lah. Mhm. Kenapa Ganjar disiapkan harus menjadi wakil duluan? Mm-mm. Tujuannya pasti bagus kan, untuk kelangsungan PDIP juga kan. Betul. Mundur selangkah jadi wapres, setelah Pak Prabowo baru Ganjar jadi presiden. Mhm. Kan begitu aturannya seperti itu kan gitu. Harusnya, bukan aturannya, Sebenarnya harusnya sangat seperti itu. sangat indah ya rancangan Pak Jokowi awalnya Waduh, ya. aduh, Mas. Wis gak perlu ngeluarin duit banyak-banyak gitu. Iya, iya. Iya kan? Nggak perlu ngeluarin duit 100 triliun urusan itu. Itu harusnya kan seperti itu. Tapi ya itu tadi karena manusia ada apa ya? Ada sisi buruknya, ada kerakusannya. Kerakusan itu kan bukan soal makan. Mhm. Kerakusan semuanya soal dunia ini. Kekuasaan itu kan kerakusan juga kan. Ini kita berandai-andai, kita coba flashback pada saat Nah, sebelum sebelum Pilpres kemarin itu Pak ya, seandainya ya plan dari Pak Jokowi Prabowo Ganjar sebagai salah satu pasangan ya yang akan berkontestasi, sebenarnya itu bisa jadi melawan kota kosong barangkali ya pada saat itu ya kan. Iya kan? sangat mungkin, sangat Iya. mungkin. Tetapi Iya. kenapa ya rancangan indah yang disusun oleh Pak Jokowi ditawarkan ke PDIP, ditawarkan ke Bu Mega, justru emoh. Masa kita jadi Pem- cawapres, kan kita pemenang pemilu, kita yang Iya, kita mayoritas di parlemen kan begitu. iya, iya. Padahal mengalah sedikit karena anggaplah periode Ganjar sebagai wakil presiden. Pasti setelah itu kan baru Ganjar yang akan didorong untuk ke atas kan begitu. Indah sekali ya Pak Iyas. Tapi kenapa itu sampai kemudian tidak diaminkan ya oleh teman-teman PDIP, khususnya oleh Eh, ya. jadi gini Mas Budi, kalau kita kan orang beragama ya, eh, kadar keimanan kita beda-beda lah gitu. Agama apapun itu. Gitu. Satu hal yang orang selalu luput bahwa kalau kita di Islam kan, kita boleh berusaha, tapi kan Tuhan yang menentukan itu kan. Jadi makanya juga disebut di dalam salah satu ayat di Ar-Roddu kalau nggak salah itu. Jadi tidak kurubah nasib satu kaum kecuali dia yang merubahnya. Itu soal usaha kan. Hmm. Tapi di ayat yang lain, di surat apa ya di ayat yang lain itu juga ditunjukkan bahwa akulah yang menghapus, merubah, menulis ulang di Lauh Mahfudz kan gitu. Iya. Jadi kita boleh berusaha, tapi the end of the effort itu harus diterima dengan rasional gitu. Jadi orang Jawa bilang jangan makan ke susu, nanti keselak. Keselak sakit Mas itu. Iya, Iya. iya, iya. Nah, PDI ini keselak kemarin itu. Hmm. Sayangnya nggak cepet-cepet mau minum air putih. Hmm. Ya, jadi keselaknya lama di tenggorokan sampai sekarang itu gitu. Itu bisa sesak napas bos kalau diteruskan. Nah, ini kan sebenarnya sudah semakin terang benderang apa latar belakang, kenapa kemudian sampai hari ini Iya. propaganda, konspirasi, DFK masih dimainkan oleh aktor-aktor dari PDIP ini ya dengan kerjasama dengan para buzzer, dengan para influencer untuk terus membangun sebuah iklim politik, iklim diskursus publik yang tidak jernih, Pak Iyas. Sebenarnya kalau ada niat yang indah dari Bu Mega, yang baik dan tulus dari Bu Mega, sebenarnya ini tinggal duduk satu meja, hilangkan ego partai, ego pribadi, duduk satu meja, shake hand, makan bersama, ada Presiden Prabowo, ada Presiden Megawati, Presiden SB, Presiden Jokowi. Wah, itu kan indah sekali, Pak Iyas. Itu Eh, mimpi bersama rakyat Indonesia itu kayaknya. iya, jadi kalau Mas Budi kita perhatikan Amerika ya, Ya. sesengit apapun mereka, kalau sudah ada acara itu bareng-bareng datang ya kan. Mm-mm. Masa akhlak itu nggak bisa kita tiru gitu kan. Walaupun di belakang itu ya bajingannya banyak juga gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kan ditunjukkan bahwa ya harus akur lah. Wong bekas pemimpin kok gimana sih? Betul. Ya kan? Duduk satu meja. Bahkan saya pikir Ibu Megawati sekarang usianya 78.
sudah pasti dia dihormati oleh junior-juniornya kan gitu. Ya kan? Tapi jangan menunjukkan bahwa seolah-olah dia semua yang lebih superior dari yang lain. Hmm. Itu nggak boleh. Dimanapun nggak boleh. Wong kita sebagai orang tua aja nggak boleh sembarangan. Saya sebagai bapak maunya kan nggak bisa. Apalagi sekarang gitu kan. Dengan argumentasi anak-anak yang lebih berpendidikan dan sebagainya. Nah, Bu Megawati sendiri kan berpikirnya mungkin old fashion yang saya selalu bilang itu kan. Dengan paradigma yang lama. Oh, yang ya celutukannya itu kan kadang-kadang jadi cemoohan orang, nggak mau cari menantu yang tukang bakso segala macam. Itu sebenarnya ya mungkin mau ngejok tapi salah tempat gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi harusnya di level-level mereka itu ya dikasih contoh aja buat kita ini supaya adem. Itu Mas Budi. Ya, Ya. baik Pak Yas Subiakto, sebagai closing statement, kalau kita berangkat tadi diskusinya dengan pertanyaan, mungkinkah Megawati bisa memisahkan hubungan baik, ya, hubungan solid antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ternyata tidak mungkin, karena tidak ada jalannya yang tersedia. Walaupun secara politik semua kemungkinan bisa. Iya. Mungkin sebagai penutup, Pak Yas. Iya, saya pikir satu tentang pertanyaan itu, saya tetap membalikkan. Jadi itu bukan ditanya seperti itu, seperti di awal tadi saya bilang bahwa pertanyaan yang paling valid itu adalah justru kita balik kepada diri Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apakah kalian berdua rela dipecah belah oleh seorang Megawati? Karena ini adalah tujuannya untuk kelangsungan Indonesia. Bukan soal di sana kawan, di sini lawan. Bukan begitu ceritanya. Karena Indonesia ini harus kita sehatkan. Untuk menjadi Indonesia yang sehat, pemimpinnya harus sehat lahir batin. Kita saja yang di ranah-ranah sosial, di level grassroots ini juga harus sehat. Saya selalu bicara sama kawan-kawan bahwa ini harus disehatkan cara kita berpikir dan cara kita berbicara. Kalau enggak kan riuh rendah sampai itu nggak ada hasilnya. Ya, saya bilang ini kontribusinya Bang Karni Ilyas juga gitu. Loh. Apa kontribusinya Karni Ilyas? Ya, nyiapin ruang untuk caci-cacian di situ kan itu sudah nggak ada guna-gunanya. Jadi bagus, Iya. saya appreciate kepada Mas Budi bahwa ini pembicaraan yang seperti ini membangun sebuah kebenaran, meluruskan ketidakbenaran itu kan harus dibangun oleh kalian sebagai anak-anak muda. Kalau saya itu sih, karena jalannya masih panjang ini gitu. Jadi semoga ini bisa disudahi. Harapan kita ya mereka bisa reconcile sehingga kita bisa bisa apa nih? Bisa lebih tenang. Jadi janji saya kalau bisa reconcile, saya motong kambing, Mas Budi. Oh iya? Iya, Wah, saya harus diundang itu Pak Yas. iya, iya. Iya. Jadi Pak Yas mengatakan di akhir diskusi kita bahwa pertanyaannya justru maukah atau dapatkah, ya, Prabowo dan Jokowi ini dipecahkan oleh hanya faktor Megawati, itu ya yang paling Iya, pas. iya. Ya. Baik Pak Yas, dan Iya. publik sudah mendengar diskusi kita. Hmm. Publik juga bisa punya pendapatnya sendiri atas pertanyaan yang Pak Yas simpulkan itu, ya kan? Iya, Nah, iya. apa yang akan terjadi, kita sebagai rakyat akan menilai sama-sama. Begitu ya Pak Yas Subiakto. Iya, Mas Budi. Terima kasih Oke. Pak Yas Subiakto atas Iya, waktu. sama-sama. Sama-sama. Sehat buat Indonesia. Demikian penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kita akan menunggu apakah benar, ya kan, dua tokoh ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya kan, mau berpisah jalan atau terpecah hanya karena faktor Megawati Soekarno Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.